Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Semoga masih semangat ya menjalankan Latsar kali ini. Ya, perkenalkan saya Ine Srinati, peserta Latsar CPNS dari Bapelkes Cikarang untuk golongan 3, angkatan 3, kelompok B. Untuk kali ini saya akan memaparkan materi tentang agenda 3 kembali, yaitu mengenai Smart ASN. Nah, apa sih Smart ASN itu? Sebelumnya, untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada aparatur sipil negara, dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi ASN, menghadapi perubahan yang dinamis, menghadapi revolusi industri 4.0, dan sebagai upaya untuk mewujudkan Smart ASN. Nah, teman-teman, ternyata Smart ASN juga masuk ke visi Presiden dalam pembangunan SDM dengan percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur dilakukan untuk membentuk generasi Smart ASN demi terwujudnya birokrasi kelas dunia. Nah, maka dari itu, Smart ASN harus memiliki 8 karakteristik nih. Yang pertama, harus berintegritas, bersifat nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, mampu menguasai IT dan bahasa asing, manajemen hospitality, mempunyai networking, dan pasti memiliki jiwa entrepreneurship, yang dimana untuk outputnya diharapkan dapat menciptakan ASN, digital talent, dan juga digital leader. Nah, untuk terwujudnya Smart ASN ini diharapkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat melaksanakan kompetensi literasi digital. Nilai dari literasi digital itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ditinjau dari etis dalam mengakses media digital atau digital etik. Lalu ada budaya menggunakan digital atau digital culture. Dan juga menggunakan media digital dengan aman atau digital safety. Dan yang terakhir, kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Apa sih digital literasi atau literasi digital? Nah, menurut definisi UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework tahun 2018, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut dengan literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Nah, untuk kompetensi literasi digital ini berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Nah, jadi di sini untuk kata kuncinya kita jadi sering membaca ya dan menerima informasi dengan mudah. Nah, sekarang apa sih dampak negatifnya jika kita kurang memahami literasi digital? Pastinya sekarang sedang maraknya penyebaran berita bohong atau hoax yang dimana itu tidak jelas asal-usul beritanya. Lalu juga sedang banyak nih penipuan daring yang tiba-tiba dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal gitu ya. Terus ada juga perundungan cyber yang ini lagi marak-maraknya banget di kaula muda yang memakai medsos. Ada juga untuk ujaran kebencian yang dimana di situ banyak konflik kepentingan dan banyak juga penyebaran paham-paham yang anti ideologi kita, anti Pancasila seperti radikalisme, ateisme, dan paham-paham luar lain yang mudah masuk ke media informasi kita. Yang dimana untuk menyikapi itu semua kita harus pandai menyaring informasi yang kita dapatkan dan juga memegang teguh prinsip kita sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh Pancasila. Nah, dalam ranah pekerjaan kita sebagai ASN,
untuk literasi digitalisasi ini, sejalan dengan perkembangan ICT, Information Communication and Technology, muncul berbagai model-model pekerjaan ataupun pelayanan dan juga pembelajaran secara online atau daring ya. Yang selanjutnya muncul pula istilah sekolah berbasis web atau web school. Lalu ada sekolah berbasis internet atau cyber school yang menggunakan fasilitas internet pastinya, dan juga pelayanan-pelayanan yang melalui by aplikasi atau by web, yang dimana memudahkan pelayanan masyarakat jika membutuhkan pelayanan publik. Dan pastinya banyak juga bermunculan istilah baru dalam pembelajaran, khususnya di kampus ya, seperti banyak online learning, distance learning, website learning, dan juga e-learning. Kemudahan kita untuk mendapatkan sarana informasi, sarana prasarana digitalisasi ini haruslah kita manfaatkan sebaik mungkin demi meningkatkan pelayanan publik kita. Jadi pada kesimpulannya adalah literasi digital menjadi kemampuan yang wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negaranya. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.